Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa semoga kita dibimbing dengan hidayah dan taufiknya. Yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai hutang semoga Allah beri jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada puasa yang sunnah, yaitu banyak puasa sunnah. Misal puasa Senin Kemis, sekarang hari Senin kita berpuasa dianjurkan. Puasa di bulan Sya'ban, kemudian kita berpuasa lagi di hari Kemis, kemudian berpuasa di Syawal, kemudian puasa Yaumul Arafah. Banyak sunnah-sunnah puasa. Namun yang akan saya bahas di sini adalah ketika kita menjelang berbuka, maka kita sebelum makan itu harus beradab dulu, yaitu menggunakan adab-adab yang sesuai diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sebelum berbuka, maka ikhwan fillah bisa mengamalkan doa ini, yang mana doa ini diucapkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membaca doa ini. Namun sebelum saya memberikan doa ini, alangkah baiknya yang belum bergabung bisa menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun adab-adaban sebelum makan itu adalah dianjurkan makan itu bukan sendirian tapi banyak orang. Kalau bisa bersama keluarga, anak kita, kalau punya orang serumah dengan orang tua kita, istri kita atau suami kita, kalau bisa lebih dari 3. Karena apa? Karena ketika kita makan bersama orang-orang terdekat kita, keluarga kita, banyak lebih dari 3, maka itu akan diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis yang mana hadis ini dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah, "Istami'u ala ta'amikum yubarik lakum fihi." Berkumpullah kalian atas makanan kalian, yaitu ketika kita makan, yubarik lakum fi, maka Allah akan berikan keberkahan untuk kalian. Jadi ikhwan fillah, ketika kita mau berbuka puasa, kita berkumpul, biasanya berkumpul kan dengan keluarga. Kalau bisa, misalkan ini sholat, semuanya sholat dulu. Kalau mau makan, makan dulu. Sehingga ketika kita makan, maka bisa bersamaan. Itu akan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mau makan, hendaklah kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi. Kemudian setelah membaca bismillah, baru kita membaca doa untuk berbuka puasa, yang insya Allah saya akan berikan doa ketika kita berbuka puasa, yang mana doa ini diungkapkan, dibacakan, diamalkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apabila kita membaca doa ini, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setelah kita makan. Nah, adapun kalimah doa tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Saya ulangi lagi.
Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Ikhwan fillah dirahmati Allah SWT. Mungkin kalian bisa bingung ya ikhwan fillah, banyak doa ketika berpuasa. Kita boleh menggunakan doa yang mana? Boleh. Kita menggunakan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau kita mau menggunakan doa dahabat dhamma wa btalatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Mau menggunakan doa yang ini, ida aftara yaqulu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Yang jelas ikhwan fillah, intinya sebelum makan kita harus berdoa dulu, harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat makan pun juga kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah ketika kita makan, kemudian ada makanan yang jatuh, sebelum makanan itu kotor, kita ambil makanan itu, kemudian kita makan. Dalam artian ketika kita yakin kalau makanan itu jatuhnya kepada tempat yang suci, yang bersih, tidak najis, maka itu adalah kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makanan yang jatuh itu ketika kita ambil selagi masih suci, bersih, kita makan, maka itu akan menjadikan keberkahan. Itu adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab ketika makan, ketika dihidangkan kepada kita makanan yang tidak enak, yang tidak disenangi, maka Rasulullah melarang kita untuk mencela makanan tersebut. Rasulullah SAW la ya'ibu ma'kulan kana ida a'jabahu akalahu wa ila tarokahu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan, ketika dia menyukai dia akan memakannya, ketika dia tidak menyukainya maka Rasulullah akan meninggalkannya. Karena tidak boleh mencela makanan. Karena apa? Makanan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela makanan, maka sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Jika kita suka ketika berpuasa dihidangkan oleh orang tua kita, atau oleh pembantu kita, atau oleh istri kita, atau suami kita pulang dari pekerjaan membawa makanan untuk buka puasa, ketika kita tidak suka, maka jangan pernah mencela. Contoh, ini mah makannya gak enak, ini mah makanannya jorok, gak enak, masa makanan kayak gitu. Itu tidak boleh. Lebih baik diam. Jika kita suka, kita makan. Jika tidak suka, kita tinggalkan. Nah, ikhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara makan kita. Adab-adaban makan diantaranya seperti itu. Masih banyak lagi adab-adaban makan. Namun supaya tidak lupa, amalkan dulu mungkin ilmu seperti itu kita amalkan dulu. Tidak boleh mencela makanan, mengucapkan bismillah. Nanti ketika buka puasa ya, di bulan Sya'ban ini, hari Senin, kita bacakan doa terlebih dahulu, yaitu doa Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita boleh membaca doa yang dibacakan oleh Abdullah bin Umar. Iwan bilang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.